Halo internet. Di video ini saya bakal mendemokan gimana caranya install WSL2 di Windows 11 atau Windows 10 ya. Sama aja sih. Sebelum install mungkin sedikit overview apa itu WSL. Jadi WSL itu singkatan dari Windows Subsystem for Linux. Istilahnya adalah compatibility layer ya untuk running Linux secara natif di Windows. Jadi ini solusi gitu kan buat teman-teman yang butuh command line tools gitu ya atau aplikasi Linux gitu kan langsung di Windows tanpa overhead gitu, tanpa harus kena performance hit gitu kan, penggunaan resource yang lebih besar gitu kan kalau ketimbang teman-teman kalau pakai VM gitu kan kayak VirtualBox. Di mana ya tentunya kalian di situ bakal install Linux secara penuh gitu kan, yang artinya ya penggunaan resource-nya juga bakal lebih besar gitu. Penggunaan kayak CPU atau RAM-nya gitu bakal lebih besar. Atau teman-teman juga nggak perlu istilahnya dual boot ya. Kayak install dua OS gitu kan, install Windows dan Linux di satu komputer ya itu nggak perlu gitu kan. Yang menurut saya gitu kan dual boot itu atau menurut semua orang ya tentunya bakal ribet karena kita harus restart komputer setiap mau pindah dari Windows ke Linux gitu kan atau sebaliknya. Dan dual boot juga biasanya kita terkendala sama perbedaan file system ya dari Windows dan Linux-nya yang kadang bukan kadang sih seringkali ya bikin ribet gitu kalau mau pindah-pindah file dari kedua OS. Nah, di WSL ini kelebihannya juga ya integrasinya ya Windows sama WSL-nya gitu. Jadi kayak pindah-pindah file gitu kan dari Windows ke WSL-nya atau dari WSL ke Windows-nya itu ya lebih seamless gitu. Dan di sini juga disebutin ya, ya teman-teman bisa pilih distro ya, mungkin Ubuntu gitu kan, Ubuntu atau Fedora, OpenSUSE gitu kan dan lain-lain. Nah, ya teman-teman bisa ngejalanin command line tools gitu kan. Ya kayak di sini Vim, Emacs, Tmax gitu. Terus bahasa pemrograman yang lebih optimize di Linux ya. Ya atau lebih nyaman di Linux gitu kan kayak Node.js, JavaScript, Python, Ruby dan lain-lain. Nah, juga aplikasi yang berupa service ya kayak database MySQL, ini Apache dan lain-lain dan masih banyak lagi ya tentunya. Oh iya di USL juga bisa install desktop apps ya, graphical apps gitu. Kayak misalnya teman-teman mau install Visual Studio Code gitu ya, yang versi Linux-nya itu juga bisa gitu. Tapi saya pribadi sih nggak pernah ya. Pernah tapi buat nyobain aja gitu. Karena ujung-ujungnya nggak ngerasa butuh juga sih karena kalau aplikasi desktop kan ya udah lebih enak di Windows gitu. Karena dari performa dan stabilitasnya ya bakal lebih baik di natif di Windows-nya sendiri. Nah, apa itu WSL2? Nah, WSL2 itu ya istilahnya ya pembaharuan aja ya. Istilahnya pembaharuan dari WSL1. Di situ dari segi arsitekturnya lah. Arsitekturnya beda gitu. Yang intinya gitu kan buat kita sebagai penggunanya ya performanya jadi lebih baik gitu kan. Lebih ringan di resource-nya dan integrasinya juga lebih seamless gitu sama si Windows-nya. Kayak gitu. Saya rekomendasiin sih kalau komputernya support ya installnya WSL2. Oke, langsung aja ke instalasi ya. Tanpa buang-buang waktu kita langsung aja ke instalasinya. Jadi untuk instalasi simple ya. Kita searching aja ya. Install WSL. Nah, kita buka page official Microsoft-nya. Oke. Nah, di sini yang harus dinotis ya, ada beberapa opsi ya. Cuma dua sih. Eh, ini ada dua opsi. Jadi kalau teman-teman pakai Windows 10 versi 2004 ya, 2004 atau lebih tinggi, ini ada build-nya. Atau pakai Windows 11 itu teman-teman bisa langsung ikutin instruksi yang ini.
Tapi kalau pakai versi yang lebih lama, Windows 10 yang lebih lama, itu teman-teman pakai instruksi yang ini. Ya ini instruksinya lebih panjang tapi ya simple lah ya. Yang penting teman-teman ikutin dengan teliti. Oke, karena saya pakai Windows 11, saya pakai instruksi yang ini. Oke, langsung aja kita copy ya ini komennya. Copy di PowerShell atau CMD sebagai administrator. Sini saya pakai CMD ya. Oke, run as administrator. Paste aja. Enter. Oke, kita tungguin ya. Oke, karena prosesnya kayaknya sih lama ya. Internet saya juga nggak kenceng-kenceng amat, jadi saya nanti langsung skip aja. Oke teman-teman, prosesnya udah beres ya. Bisa dilihat di sini kalau pakai yang terbaru dia udah install GUI App Support. Jadi kalau teman-teman install ya aplikasi grafikal gitu ya, aplikasi grafikal di situ teman-teman bisa langsung aja tanpa harus install lagi. Dan di sini juga udah otomatis download dan install Ubuntu ya. Jadi distro defaultnya itu Ubuntu. Tapi teman-teman nanti bisa ya install distro lain juga. Oke, dia minta reboot jadi kita restart dulu. Oke, setelah restart, teman-teman bakal langsung disuguhin dengan pertanyaan ya. Oke, langsung kita isi username buat Ubuntu-nya. Sini saya isi Avan nama saya ya. Terus passwordnya juga ketik lagi passwordnya. Oke, beres. Oke, instalasinya selesai ya. Sini kita udah ada di WSL-nya. Oke, mungkin selanjutnya kita buka lagi page yang tadi. Oke, nah jadi setelah instalasi kita bisa ganti ya distro yang mau kita pakai di sini untuk ngelihat distro apa aja yang tersedia. Kita bisa copy aja ini di CMD-nya. Oke, ini distro yang tersedia ya. Nah, by default kan kita udah install Ubuntu gitu kan. Nah, kita bisa install juga distro yang lain. Ini ada beberapa pilihannya, nggak banyak sih ya. Nah, install dengan cara WSL min install min d terus nama dari distronya. Dipilih salah satu dari nama distronya. Karena saya mau pakai Ubuntu jadi ya sudah selesai ya. Nah, di sini kita juga bisa cek versi WSL yang running ya. Kita cek apakah udah versi 2 atau belum. Kita copy aja. Oke, udah versi 2 jadi aman ya. Nah, ini kalau masih pakai versi 1 ya kita bisa upgrade juga dengan cara WSL min set version distro-nya tadi misalnya Ubuntu terus versinya versi 2 kayak gitu. Oke, belum berhenti di situ ya supaya nyaman ya, supaya nyaman. Kita install terminal. Oke. Kita search aja terminal.
Oke, karena saya belum install, saya install dulu. Udah keinstall ya? Udah keinstall. Oke, udah keinstall ya. Di sini langsung aja kita ke setting. Ya karena ini by default terminalnya masih buka ini ya, masih buka shell command prompt. Jadi kita aja masuk ke setting. Di sini otomatis buka text editor. Nah, default profilnya kita ganti ke Ubuntu WSL. Nah, ini dia. Oke, udah. Sini kita coba reopen ya. Nah, sekarang bisa dilihat ada logo penguinnya. Ya, artinya kita sudah ada di WSL-nya di Ubuntu ya. Kita cek aja, langsung cek aja pakai SB release min A. Oke, di sini kita udah pakai Ubuntu 20.04. Ya, ini default distronya ya. Oke, mungkin cukup sekian video instalasi pengenalan singkat dan instalasi dari WSL2 dari saya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Dadah.